Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurkalis dari Prodi Pendidikan Elektronika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek UTS saya dari mata kuliah Algoritma dan Bahasa Pemrograman. Di sini saya membuat program untuk daftar buku perpustakaan ya, yang mungkin akan berguna di beberapa perusahaan yang belum mendigitalisasi atau masih menggunakan metode-metode konvensional. Nah, deskripsi dari program ini adalah program ini digunakan untuk menyimpan data buku secara digital serta memudahkan pencarian di perpustakaan, khususnya di perpustakaan besar yang mempunyai banyak sekali buku ya, dan belum menerapkan metode digital untuk mencarinya. Nah, seseorang dapat menambahkan informasi seperti judul, penulis, dan tahun terbitnya. Data dapat diakses melalui fitur daftar buku dan pencarian, sehingga memperbaiki pengelolaan dan efisiensi perpustakaan. Intinya ini agar mendigitalisasi atau menerapkan mempermudah untuk pencarian buku di perpustakaan-perpustakaan yang masih menerapkan metode konvensional. Nah, untuk cara kerjanya sendiri yaitu jika kita mulai programnya, maka kita akan dilihatkan pilihan menu ya, yang diantaranya adalah pilihan pertama itu untuk menambahkan buku. Jika kita memilih menu untuk menambahkan buku, maka kita harus memasukkan yang pertama judul buku, yang kedua nama penulis, dan yang ketiga adalah tahun terbit. Nah, setelah sudah menambahkan ketiga data tersebut, maka buku tersebut akan disimpan dan setelah itu akan kembali ke menu lagi untuk menjalankan pilihan selanjutnya. Nah, jika kita memilih pilihan kedua, maka kita akan melihat semua buku atau semua daftar buku yang ada yang sudah disimpan atau yang sudah dimasukkan. Nah, jika semisal di dalam data tersebut belum ada sama sekali buku, maka akan kembali ke menu utama lagi. Nah, untuk yang pilihan ketiga itu fitur untuk pencarian buku. Nah, di sini kita harus memasukkan judul buku ya, yang sama. Nah, jika buku tersebut tidak ada, maka itu akan menampilkan buku tidak ditemukan dan akan kembali ke menu. Nah, jika buku tersebut ditemukan, maka akan menampilkan buku tersebut lengkap dengan judul buku, nama penulis, dan tahun terbitnya. Dan jika kita memilih pilihan keempat atau keluar, kita akan menghentikan program tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait programnya ya. Itu akan lanjut ke Visual Studio Code. Dan di sini, nah, di sini merupakan program yang telah saya buat ya terkait daftar buku perpustakaan. Hanya sedikit ini. Nah, kita coba run ya. Nah, setelah kita run, ini akan menampilkan 4 pilihan menu ya. Yang pertama adalah menambahkan buku, yang kedua untuk melihat semua buku, yang ketiga untuk mencari buku berdasarkan judul, dan yang keempat adalah keluar. Nah, kita coba untuk menambahkan buku. Yang pertama kita coba ya menambahkan buku berjudul seperti matematika, elektronika, elektronika. Nah, selanjutnya kita masukkan nama penulisnya ya. Ya, jika semisal namanya adalah saya saja, Hanif. Nah, kita enter dan kita akan memasukkan tahun terbitnya. Semisal 2024. Nah, setelah kita enter, nah maka buku matematika elektronika berhasil ditambahkan ke perpustakaan. Nah, tekan enter untuk kembali ke menu. Enter. Nah, selanjutnya kita coba masukkan buku lainnya agar di daftar buku tidak hanya satu buku saja yang terlihat. Nah, coba kita masukkan judul buku. Judul buku seperti Fisika Elektronika dengan penulisnya siapa ya? Albert Einstein dan dengan terbit sekitar 1950-an saja. Nah, buku Fisika Elektronika berhasil ditambahkan ke perpustakaan. Nah, setelah kita menambahkan buku tadi kan datanya tersimpan di dalam sini ya. Nah, kita coba lihat dua buku tadi tersebut. Kita pilih pilihan kedua untuk melihat semua buku. Nah, jadi yang sudah kita tambahkan matematika elektronika sudah tertampil ya di sini dengan judul matematika elektronika, penulisnya adalah Hanif saya, dan tanggal terbitnya adalah 2024. Nah, yang kedua adalah fisika elektronika dengan penulisnya yaitu Albert Einstein yang tahun diterbitkan pada 1950. Nah, kita coba enter lagi.
Nah, kita coba untuk fitur pencarian bukunya apakah berhasil. Kita 3, nah masukkan judul buku yang ingin dicari. Seperti tadi, kita ingin mencari buku yang saya buat ya. Matematika elektronika. Nah, di sini tertampil ya, ada sudah benar ini buku yang kita inputkan tadi ditambah buku ini dengan judul Matematika Elektronika, penulisnya adalah Hanif dan tahun terbitnya 2024. Nah, untuk yang keempat untuk yang pilihan keempat itu untuk keluar ya, kita coba, maka akan keluar atau break. Nah, selanjutnya kita membahas terkait programnya ya. Nah, di sini saya menggunakan library OS untuk membersihkan data yang ada di sini ya. Kan jika data tersebut bertumpuk-tumpuk maka itu kurang bagus ya untuk dilihat. Maka itu saya menggunakan import OS dan OS sistem clear CLS. Di sini CLS tapi nanti kalau kita mau menggunakan di sini kita menggunakan import clear seperti ini clear. Nah, untuk membersihkan data-data yang ada di atasnya. Nah, di sini saya mau membuat satu variabel ya untuk menampung semua buku-buku yang tadi atau membuat variabel list kosong yang dapat kita tambahkan dengan fungsi menambahkan buku tadi. Di sini saya membuat beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi untuk menambahkan buku, fungsi untuk melihat buku, fungsi untuk mencari buku, dan fungsi menu untuk menampilkan menu tersebut. Seperti ini. Nah, saya kita coba fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama adalah fungsi menambahkan buku. Di sini kita ada parameternya yaitu judul, penulis, dan tahun. Parameter ini bisa ditambah lagi ya seperti untuk kan ini sudah judul, penulis, tahun, dan bisa juga jumlah halaman atau yang lainnya. Nah, jika di sini kita membuat variabel buku dan setelah kita masukkan maka kita akan perpustakaan Open buku. Kita akan memasukkan buku tersebut ke dalam variabel perpustakaannya yang listnya masih kosong. Nah, jika sudah dimasukkan, maka file buku judul yang sudah kita masukkan akan berhasil ditambahkan ke perpustakaan tadi. Seperti yang sudah terlihat di sini tadi, maaf. Seperti yang sudah terlihat di sini tadi ya, error. Nah, tadi sudah berhasil ya ditambahkan ke perpustakaan dan input ini untuk membersihkan data di atasnya. Yang selanjutnya adalah fungsi lihat buku. Nah, fungsi lihat buku ini nanti if dan jika di dalam perpustakaan ini belum ada data atau masih nol, maka ini akan menampilkan print belum ada buku di perpustakaan tersebut atau belum ada buku yang ada di daftar perpustakaan tersebut. Nah, jika semisal perpustakaan ini sudah terisi atau lebih dari satu datanya, maka akan mengeksekusi perintah yang ada di bawahnya ini, seperti Maxlan judul atau Maxlan penulis ini cuma untuk merapikan ya, biar tadi datanya itu terlihat seperti tabel, walaupun tidak tabel-tabel amat, tapi ya yang penting agar rapi, tidak bertumpuk-tumpuk. Nah, ini cuma Maxlan buku dengan judul ini buku buku in perpustakaan yang ada di list atas ini. Dan ini selanjutnya ini F ini untuk spasi ya kalau nggak salah itu. Nah, ini cuma agar biar rapi lah ini. For indeks buku, indeks. Nah, ini yang jika ini kan untuk melihat buku ya, dan ini yang akan ditampilkan nanti. F indeks ini untuk angkanya. Kenapa plus satu? Karena indeks itu di sini mulanya dari nol. Dan jika kita ingin memulainya dari satu, maka kita harus menambahkan satu dulu di sini. Setelah angka, maka akan menampilkan judul buku, dan selanjutnya adalah ini maksudnya ini cuma untuk spasi-spasi tadi untuk biar rapi. Nah, setelah judul buku maka akan menampilkan penulisnya dan setelah penulis akan menampilkan tahun terbitnya seperti urutan di sini ya. Judul, penulis, dan tahun terbit. Nah, setelah terjadi ini ya ini cuma untuk membersihkan data yang ada di atasnya atau tag yang ada di atasnya. Yang selanjutnya itu waduh waktunya sudah mepet. Dan selanjutnya adalah fungsi untuk mencari buku. Ya, hasil cari. Ini membuat variabel ya, hasil cari buku for buku in perpustakaan yang ada di list ini ya. Oh, judul lower buku lower. Nah, ini jika hasil perpustakaan lebih besar dari nol, maka akan mengeksekusi perintah di sini. Atau jika bukunya itu ada, datanya di perpustakaan variabel perpustakaan di list perpustakaan ini, maka
ini akan mengeksekusi ini dan akan menampilkan seperti tadi di list di atas ini ya, hasil buku, tapi ini hanya menampilkan buku-buku yang terkait yang sudah dicari tersebut, berdasarkan judul yang sudah dicari tersebut. Ini print, F-index, buku, judul, penulis, dan tahun terbitnya. Nah, jika semisal ini hasil carinya ini nol atau tidak ada yang sama di list atau di variabel list perpustakaan tersebut, maka akan print tidak ditemukan buku dengan judul yang telah diinput tadi atau yang telah dicari tadi. Nah, waduh sudah 10 menit. Dan ini adalah fungsi untuk menu yang dimana ada 4 pilihan ya. Seperti di sini ada satu tambah buku, 2 lihat semua buku, 3 cari buku berdasarkan judul, dan yang keempat adalah keluar. Nah, ini kita membutuhkan input variabel input yang sesuai dengan menu di atas ini ya. Nah, jika kita pilihan satu, maka akan mengeksekusi definisi untuk ini ya, untuk menambahkan buku. Di sini kita harus masukkan judul buku, penulis, dan tahun terbitnya yang akan disimpan yang akan mengeksekusi fungsi tambah buku ini juga. Nah, yang kedua itu pilihan kedua itu untuk melihat semua buku, ini untuk lihat buku seperti ini variabel fungsinya. Dan yang ketiga adalah apa untuk memasukkan judul yang ingin dicari ya, seperti fungsi di atas tadi. Dan yang pilihan keempat adalah break atau keluar dari program. Ini break. Nah, jika kita menambah memasukkan pilihan yang tidak ada di atas, maka ini akan menampilkan pilihan tidak valid atau coba lagi. Seperti ini, jika kita menggunakan 5, nah maka pilihan tidak valid dan coba lagi. Nah, yang ini untuk menjalankan fungsi menu ya ini. Dari fungsi menu tersebut maka akan memanggil fungsi-fungsi yang ada di atasnya karena ini fungsinya di sini, pilihan di sini memanggil fungsi-fungsi yang di atas tadi atasnya. Baik, sekian mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf karena ini melebihi dari batas maksimal yaitu 10 menit. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perilaku saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.